Tema yang saya diamanahkan yakni tentang segala sesuatu yang apa dikerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada karena Allah. Karena rugi kita berpuasa, kita berhijrah, ingin kembali ke jalan Allah, hanya mau dikatai orang-orang, ya, hanya mau merasa sombong di hadapan manusia, itu salah. Tapi ingat, kita berpuasa, kita sholat, kita berbuat kebaikan, ya, kita berhijrah kembali ke jalan Allah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya jamaah sekalian, mana mungkin sama sekali ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah terus dia jadi terlantar atau terlonta-lonta. Itu tidak mungkin terjadi jamaah sekalian. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita jamaah sekalian? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin meninggalkan keburukan, jangan setengah-setengah jamaah sekalian. Ketika kita ingin melangkah ke jalan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Karena mana mungkin ada orang yang mau melangkah ke jalan yang baik itu akan menderita seumur hidup. Tidak mungkin. Ya, contohnya Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan Palestina. Bayangkan. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah gantilah dengan Palestina dan Makkah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekkah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dia dapatkan? Mendapatkan keluarga yang baru di kota Madinah. Dari tidak ada yang rugi jamaah sekalian ketika kita ini melakukan suatu perjalanan, ya, dari keburukan menuju yang namanya kebaikan. Ya, tidak akan rugi. Allah ganti keluarga Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga yang terbaik di kota Madinah. Tidak mungkin ada orang yang berhijrah, ya, meninggalkan sesuatu karena Allah, terus dia terlontar-lontar atau menjadi susah setelah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada cerita di dalam sejarah bahwa orang yang berhijrah setelah berhijrah pasti akan mengalami yang namanya kesusahan, keburukan dalam kehidupannya, tidak mungkin. Cuman yang menjadi masalahnya ketika seseorang meninggalkan sesuatu, terkadang Allah memberikan suatu ujian yang kecil, ya, untuk melihat bagaimana keyakinan atau ketakwaan, keimanan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang kita baru diberikan ujian yang kecil oleh Allah, terkadang kita mengeluh di hadapan Allah. Ya, banyak sekali terjadi di luar sana seperti yang dilakukan Bani Israel yang mengeluh, terus mengatakan lebih baik saya kembali ke zaman kenakalan saya, ya, daripada saya ingin melakukan kebaikan. Kenapa? Ketika saya berniat hijrah pasti banyak ujian yang diberikan. Padahal tujuan ujian ini adalah melatih diri kita untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali terjadi di luar sana jamaah sekalian. Baru diberikan ujian tak sedikit sudah menyerah, sudah kendor. Padahal seharusnya seorang, apalagi seorang bikers muslim bulukumba, selama kita berhijrah diberikan ujian, yakin kepada Allah. Dia cukup katakan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Maka selesai semua masalah dalam dirinya. Dan itu awal dalam suatu kebaikan. Ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan bahwa ketika kita yakin, ya, menyerahkan kepada Allah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan sama Allah. Ketika Allah yang mengambil alih semua urusan kita, yakin dan percaya semua akan baik-baik saja. Hilang rasa khawatir jamaah sekalian. Ya. Selanjutnya adalah
ketika kita menyerahkan diri itu adalah suatu kebaikan. Masalahnya adalah gimana caranya kita keep the faith. Apa itu? Belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hijrah jamaah sekalian. Ingat kita berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berhijrah bukan karena mau dikata. Berhijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal yang kita selama ini perbuat itu tidak gugur semua. Ada gunanya nanti di akhirat. Kenapa? Nanti di akhirat orang mengeluh. Terkadang nanti di akhirat akan ada orang umat Islam, umat Nabi besar Muhammad SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah? Wa qadina ila ma amilu min amal. Ada orang-orang yang nanti ya mencari amal kebaikannya di akhirat kelak. Faja'alnahu haba'an mansura. Mereka mengatakan, wa qadinna ya Allah dulu kami. Wa qadinna ya Allah dulu kami ila ma amilu min amali. Ya, melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu amal-amal kebaikan. Amalan ini, kebaikan ini ya Allah. Semuanya di mana ya Allah? Ya. Mana kebaikan kami selama ini yang kami perbuat selama kita hidup di dunia ini? Ya. Makanya Allah mengatakan faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Amalanmu sudah aku jadikan seperti debu yang ditiup dengan angin. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Debu yang ditiup dengan angin, begitu singkatnya hilang amalan kita. Kenapa bisa? Kenapa bisa amalan kita hilang? Ya, karena ada riaknya di dalamnya, ada kesombongan di dalamnya. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya Instagram, ya, dengan adanya sosmed, dengan adanya Facebook, dengan adanya WhatsApp, seakan-akan yang paling banyak followersnya itu adalah yang paling tinggi surganya nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang di luar sana melakukan hijrah seperti ini bukan karena Allah, akan tetapi mau dikatai oleh orang-orang di luar sana. Mau terlihat keren, mau terlihat bahwa Kak, lihat saya sudah berhijrah. Hati-hati. Ya. Makanya jamaah sekalian, Islam tidak melarang kita untuk bermain Instagram. Islam tidak melarang kita untuk bermain Facebook. Islam tidak melarang kita untuk bermain WhatsApp. Akan tetapi gunakan komunikasi itu, gunakan alat komunikasi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa itu akan dipertanggungjawabkan semua di akhirat kelak. Jamaah sekalian, kita tidak boleh berniat atau beramal kebaikan hanya untuk IG. Apa itu IG? Instagram, ya, Facebook, tetapi kita beramal untuk Allah karena Allah kembali agar hadirnya hari ini kita di majelis ilmu dicatat oleh malaikat, bukan dikomen oleh teman. Dicatat oleh malaikat, bukan dipuji oleh teman, bahwa Anda sudah berhijrah. Ya. Bukan hanya dicatat di muka bumi, akan tetapi kita berharap dicatat oleh malaikat di rasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita terkenal di rasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yakni di langit yang paling tertinggi jamaah sekalian. Hati-hati. Perbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rugi selalu katakan dalam salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali kita ucapkan dalam salat Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tapi di luar salat kita lupakan Allah. Berpuasa bukan karena Allah, salat bukan karena Allah, berhijrah bukan karena Allah. Ya. Tapi semata-mata hanya ingin dipuji oleh sesama manusia di luar sana. Jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah, masih ada waktu sekitar 5 menit, kurang lebih 5 menit. Saya lanjutkan lagi sesuai dengan pembahasan tadi, yakni karena Allah, meminta pertolongan bukan karena Allah, meminta perlindungan bukan karena Allah,
mau minta kesehatan bukan kepada Allah, hati-hati. Biarkan Allah yang kirimkan syafaatnya. Seperti saja surah Al-Waqiah, betul. Ketika kita sering amalkan surah Al-Waqiah, betul, bisa melancarkan rezeki. Tapi ingat, kita membaca surah Al-Waqiah jangan berniat mau kaya, mau dunia, hati-hati. Baca saja, biarkan Allah yang kirimkan syafaat kepada kita. Tidak usah berniat aneh-aneh. Karena bisa saja dengan niat kita bisa melenceng akidah kita. Jamaah yang insya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid kita, perkuat ketakwaan keimanan kita kepada Allah. Ya, kesimpulan dari ceramah kali ini. Yang pertama, ya, keyakinan yang harus dikuatkan sebenarnya. Ini yang paling penting jamaah sekalian. Banyak orang di luar sana beribadah, mau dikata, akan tetapi bukan karena Allah. Hati-hati, tidak ada amal yang kita dapatkan, tapi hanya siksa yang kita dapat, capek. Yang kedua, perbaiki menggunakan aplikasi-aplikasi, khususnya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membuatlah status-status yang bisa mengajak orang-orang ke masjid. Kalau ada kata iki mau dibilang, biarkan saja. Ya, yang jelas hati kita beda. Hati kita sudah berniat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul rasa riya, rasa sombong dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya rasa sombong ini, rasa riya ini hilang dalam diri kita? Yakni memperbanyak zikir, menyebut nama-nama asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa? Orang yang selalu berzikir akan selalu didoakan oleh para malaikat di arsy Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang selalu mengucapkan zikir kepadamu. Ya. Salah satu contohnya zikir hal sepele adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika kita mau minum, bismillah. Ketika kita mau makan, bismillah. Ya. Ini ada kisah salah satu istri yang sering mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau minum pasti mengucapkan bismillah. Ya. Setiap mau makan pasti mengucapkan bismillah. Setiap mau keluar rumah pasti mengucapkan bismillah. Akhirnya suaminya bosan, Pak, Bu, mendengar istrinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Sang suami pergi merantau bukan mencari uang, tapi mencari bagaimana caranya supaya istrinya dia bunuh secara pulang-pulang, agar supaya dia tidak mengucapkan lagi bismillahirrahmanirrahim. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sesampai di perantauan mendapatkan ular yang sangat besar, meruntui ular. Ya. Dia kirimkan kepada istrinya menggunakan kado yang sangat indah dipandang. Ketika kado tersebut sampai di rumah istrinya, sang istri membuka kado tersebut dengan mengucapkan lagi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Bayangkan, bismillahirrahmanirrahim. Setelah membuka kado tersebut, apa yang terjadi? Ular tersebut muncul dari kado. Lalu apa yang terjadi, jamaah sekalian? Dek napitoi. Akan tetapi ular tersebut menjadi emas, ulaweng. Masya Allah. Jadi sebentar Pak, ketika kita pulang dari majelis ilmu ini, dapat ular, bungkus. Bungkus kirimkan istri tak di rumah. Ya, insya Allah. Tapi itu. Kenapa bisa jadi emas, Ustaz? Kenapa bisa jadi ulawang? Ya, karena keyakinannya kepada Allah yang sangat kuat. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim setiap langkahnya. Setiap kegiatannya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bukan bila nada pinandar apa bismillah. Terkadang kita kan lupa bismillah. Ini hal-hal sepele. Ini zikir kecil tapi sangat berguna. Hati-hati kita sekalian. Ya. Gunakan lidah untuk berzikir kepada Allah. Berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tingkatkan kekuatan tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada kesalahan dari perkataan saya, itu datanya dari saya sendiri. Tapi kalau ada kebenaran perkataan saya, itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan minallahi bustan wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi